Ya biasa saja kan, karena saya juga merasa bahwa kepandaian atau kemampuan saya mereka tulisan atau kalimat itu juga datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu saya anggap sebagai hikmah dan sebagai tugas. Memang kelihatannya saya tidak dapat mencari uang lain secara jual ini jual itu atau membuat secara dengan tangan, dengan skill kepandaian tangan, tapi hanya dengan kemampuan menulis. Jadi saya pada mulanya mengapa saya menulis itu karena mendapat honorarium. Saya anak janda tanpa pensiun, saya mendapat uang Rp7,5 dari siaran di RRI, Radio Republik Indonesia. Rp7,5 itu pada tahun 50-an saya dapat mengganti ban sepeda. Nah, sejak itu saya mengatakan, berbicara pada diri sendiri, kalau begitu saya menulis bisa mencari uang. Nah, sejak waktu itu motivasi pertama saya menulis adalah untuk mencari uang. Yang kedua, menyenangkan hati lingkungan, pertama kali ibu saya terutama, karena ibu selalu tanya, apalagi nak tulisanmu? Selalu ibu bertanya begitu. Dan saya dengan didikan dari orang tua itu menyadari bahwa kemampuan itu hanya dapat kalau dikaruniakan oleh Tuhan. Jadi kalau saya terkenal di mana-mana itu bagi saya ya itu hikmah, itu tugas. Jadi saya harus meneruskan dengan lancar dan gembira, karena kebetulan saya mencari uang tapi senang menulis. Jadi kalau saya terkenal itu saya anggap bukan satu kehebatan, Pak. Itu biasa saja. Karena saya bekerja keras, berusaha, dan banyak teman yang membantu, maka saya terkenal. Jadi tidak ada kebanggaan, wah yang istimewa gitu, itu nggak ada. Ya, jadi itu jawabannya. Dalam hal itu kalau di Indonesia itu masih nol, masih hampa. Karena tidak seperti di Malaysia, ada gelar yang disebut sastrawan negara. Di Indonesia tidak ada. Di Indonesia ini perhatian masyarakat mungkin besar, tapi dalam hal ekonomi itu masih nol. Jadi saya dapat hidup dari karangan saya itu sampai saya berusia kira-kira 50 tahun. Jadi saya makan bisa, karena buku-buku saya laku. Jadi ada banyak sastrawan yang bukunya nggak laku. Nah, saya dikaruniai kebahagiaan dalam hal ini, buku-buku saya laku. Jadi saya 1 tahun bayaran untuk royalti itu 6 bulan sekali di Indonesia dari penerbit. 6 bulan sekali saya bisa memenuhi kebutuhan makan, kebutuhan mondok ya, saya nggak punya rumah, jadi kos di mana-mana. Terus tapi begitu saya menginjak 51, 52, 53, ada hal-hal luar yang mempengaruhi, seperti penyakit. Nah, keausan tubuh kan, itu juga sebetulnya manusiawi, alami. Karena sudah dipakai 50 tahun tentu saja aus, ya kan? Nah, tentu saja harus apa ya, obat ya, vitamin. Sekarang ada perkataan makanan tambahan yang disebut suplemen. Nah itu terus sampai 60, sampai sekarang ini
tidak mungkin saya hidup hanya dari buku-buku saya. Nah, Tuhan menghadirkan teman-teman dan saudara yang peduli. Tidak banyak, ada beberapa yang sejak saya ya 50 tahun itu di hatinya digerakkan oleh Tuhan. Kalau ketemu tiba-tiba cari tas saya, dikasih amplop. Terus saudara yang nggak tahu ada nazar, ada ini itu, kirim uang karena kehendaknya tercapai, karena umroh, karena ini itu gitu ya. Nah, itu yang membantu saya sampai kira-kira 2 tahun yang lalu. Kemudian Tuhan memberikan saya hadiah, anak saya laki-laki berhasil dalam hidupnya, artinya mencukupi, mencari biaya kehidupan itu cukup. Dia sineas di Paris. Nah, sejak dia berhasil, dia membantu saya. Nah, ini bukan main. Ini saya anggap sebagai hadiah Tuhan yang betul-betul melebihi kemampuan saya menulis, karena anak saya berhasil dan dia ingat kepada saya, ingat dan peduli. Gitu, dan mengulurkan tangan yang berisi tangannya itu. Amin. Itu betul-betul itu. Namanya Pierre Louis Padang. Dia yang menulis, yang membuat Despicable Me. Ya, Despicable Me 1, Despicable Me 2. Tapi sebelum itu dia sebetulnya sudah bikin film kecil-kecil untuk Jepang, untuk BBC. Jadi ya sudah ada uang, tapi belum sebanyak yang sekarang gitu. Jadi dia kadang-kadang saja kirim bantuan, tapi yang sekarang ini Tuhan betul-betul saya berterima kasih karena secara rutin itu dia bisa membantu. Boleh saja diberi hadiah. Yang saya maksud perhatian pemerintah itu seharusnya seperti di Malaysia, sastra negara itu disantuni. Jadi secara tahunan atau 4 bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan diberi sekian untuk operasional kesehatan. Saya menulis surat kepada SBY mengatakan begini-begini ini, kalau saya diundang itu bukan atas nama saya mewakili Indonesia. Karena ditulis di situ NH Dini pengarang Indonesia, negeri Indonesia. Itu selalu begitu. Terus saya bilang, apa Bapak tidak dapat menjawil itu memberitahu umpamanya Depdikbud di Semarang secara fiktif saya dijadikan pegawai. Umpamanya ini ya, saya katakan ini umpamanya secara fiktif saya diangkat sebagai PNS, lalu saya berhak mendapat askes. Apa jawabannya? Surat itu dijawab oleh Seknek. Seknek meneruskan surat ke Kementerian Kesehatan. Terus dengan surat Seknek dan Kesehatan mengatakan bahwa yang menerima askes adalah orang-orang yang tidur di pinggir jalan, adalah PNS. Orang itu pokoknya yang ditanggung pemerintah itu ada 13 butir. Terus paling bawah, Anda Ibu NH Dini tidak termasuk dalam kategori ini. Maka Anda tidak mendapat hak untuk mendapat askes. Saya simpan. Suratnya masih saya simpan. Mungkin akan saya serahkan ke sini dokumentasi. Menghadapi kenyataan. Kenyataan itu selalu kalau ada anak perempuan, ada anak laki-laki, di rumah sudah yang perempuan udah kelas 4 sudah cukup. Anak laki-laki saja biar terus sekolah. Bapaknya bilang gitu. Ibunya setuju. Ya biar yang perempuan bantu-bantu nyuci, ngomong adiknya. Nah, itu satu dalam rumah. Nanti di bagian lain di luar ada insinyur perempuan, insinyur laki-laki melamar pekerjaan. Dua-duanya sejajar. Nanti yang diterima yang laki-laki. Kenapa? Karena yang perempuan nanti kalau anaknya sakit mesti tinggal di rumah.
Satu. Kemudian ada lagi masalah haid, menstruation. Haid itu wong Tuhan kok yang kasih kok, bukan salahnya perempuan kok. Lah kenapa kok begitu? Jadi karena majikan belum sudah mengatakan, oh dia akan dalam sebulan itu belum tentu kerja berapa jam, karena pasti anaknya sakit, bukan bapaknya yang tinggal di rumah tapi ibunya. Nah si laki-laki ini ya mau saja, semakin begitu, dan agama semakin memenangkan itu. Padahal Rasul nggak mungkin memenangkan terus laki-laki, dia juga mendukung sekali wanita dan segala kewanitaannya, ya kan? Nah tapi tradisi, karena tradisi, nah tradisi itu bikinan manusia kok, tradisi itu bukan bikinan Tuhan. Tradisi mana yang terlalu menghambat, ya dirubah toh. Itu selalu berhubungan dengan alam. Takdir perempuan di rumah, oh enggak, salah. Takdir perempuan melahirkan, haid dan melahirkan, itu karena Tuhan, karena alam. Tidak bisa dikatakan takdir itu tinggal di rumah memelihara anak, itu bukan takdir, Pak. Takdir dan apa jenenge itu selalu menyangkut alam. Jadi nggak boleh dikatakan takdir. Ya. Jadi itu sudah takdirnya perempuan di rumah, oh salah. Jangan dikatakan Enhadini itu kontra laki-laki, enggak. Laki-laki dan wanita di takdir cipta oleh Tuhan itu untuk saling melengkapi, dan kalau tidak ada perempuan, laki-laki ya mau apa? Gitu. Wong laki-laki tumbuhnya juga dari perempuan. Kan dari rahim perempuan itu. Kalau ada laki-laki yang memukuli istrinya itu, saya bilang, apa ibu kamu mau dipukuli begitu sama kamu? Saya bilang gitu. Yang damai, hati yang itu kecil, 100 halaman saja. Oh, begitu. Itu karena apa? Karena saya menulisnya sebelum saya menikah, kawin, belum berumah tangga, tapi bisa mencipta seperti itu, seolah-olah saya itu sudah dalam kehidupan rumah tangga. Satu, kemudian setiap kali saya kangen, rindu, saya baca lagi, saya senang sekali itu novel. Jadi itu anak kesayangan saya itu, Hati yang Damai. Maaf sekali karena saya bukan pembaca sekarang ini. Saya sudah kira-kira ya 20 tahun nggak beli buku baru. Karena keuangan, masalahnya kan mahal buku itu, ya. Kemudian masalah tempat. Karena saya nggak punya rumah, saya tinggal di Wisma Lansia. Saya hanya mempunyai ruangan terbatas. Nah, buku-buku saya taruh di ruang makan Wisma. Saya hibahkan kepada siapa saja yang mau baca, asal dikembalikan dan diopeni yang baik gitu. Terus yang ketiga, ya saya dengar-dengar saja dari teman-teman, saya nggak langganan koran. Kadang-kadang ada ulasan artikel mengenai pengarang ini atau mengenai buku ini, jadi kupasan mengenai buku-buku tertentu. Mereka itu ya sering cerita gitu, wow, tulisannya begini, mentah, ini. Saya sendiri nggak punya pendapat karena saya bukan pembaca sastra kini, gitu. Cuma ya dengar dari teman-teman, karena saya anggota Akademi Jakarta, sering ketemu dengan teman-teman yang lain, terus mereka berbicara, nah saya dengarkan gitu saja. Saya nggak bisa ngomong. Gitu. Mungkin di antara teman-teman ini bertanya, sebagai seorang penulis gitu, apa sih yang terlintas waktu dia akan menulis itu, Bu? Apakah mungkin memang pengalaman atau memang apa yang dia lihat gitu? Nurani saya tersentuh. Jadi saya naik taksi, wah saya lihat satu adegan, wah bagus sekali ya. Jadi
adegan itu tertancap di sini, bagus ini adegan ini. Terus ingat di kepala saya, di simpenan saya ingat, oh saya mempunyai cerita mengenai ini. Lah adegan itu bagus dimasukkan ke cerita itu. Dan saya selalu tahu kalau melihat sesuatu yang dikatakan ilham, itu langsung saya dapat mengetahui bahwa oh ini nanti jadinya cerpen, cerita pendek. Kalau saya melihat atau mendengar sesuatu mengenai hal yang lain, oh ini nanti novel yang saya masukkan ke dalam novel itu. Jadi saya ini mempunyai tabungan, Mbak, catatan-catatan yang masih dalam bentuk tulisan, yang harus saya masukkan ke hard disk karena semakin lama kan semakin komputer ya, tapi waktunya belum ada. Jadi bukan ya apa ya, kita tidak diam termenung menunggu ilham itu enggak. Dengarkan berita umpamanya di RCTI, berita di CNN, berita di mana, itu saya tumpuk di sini, dan di samping saya selalu punya blog note dan tulisan. Wah ini bagus, langsung saya catat. Gitu. Lantas apa masukan untuk kita sebagai penulis dari Ibu? Pewaris. Ya? Ya, pewaris. Ya banyak baca. Banyak baca, tidak hanya buku-buku sastra, tapi pengetahuan juga. Karena kalau menulis novel, tidak ada latar belakang yang lain-lain, itu ya kosong. Harus tahu ilmu jiwa, harus tahu mengenai pendidikan. Kalau di situ Anda menggelar atau menggambarkan satu keluarga yang anaknya sekolah, ini SMP, ini kan harus tahu mengenai pendidikan. Jadi jangan kosong. 5 kumpulan cerpen. Satu buku itu paling sedikit 10 cerpen, ada yang 12 mungkin juga. Terus yang satu novel latar belakang transmigrasi. Nah di situ nanti juga ada perundingan antara anak perempuan dan anak laki-laki. Anak perempuan dijual, Pak, karena di transmigrasi itu butuh uang, butuh lahan. Nah ini perempuan ini dikawinkan sama bapak yang usianya udah tua, nanti dia dapat imbalan apa gitu.